Halo, kalian tahu nggak kalau tumbuhan tanaman pohon karet itu dapat mengatasi perubahan iklim. Nah, sebelumnya apa ya perubahan iklim itu? Terus perubahan iklim itu menyebabkan apa aja ya? Dan apa manfaat dari pohon karet untuk mengatasi perubahan iklim? Aku mau jelasin nih sama kalian. Tapi sebelumnya kenalin dulu, nama saya Christine Rosalinda Lumban Tobing, NPM 19080281, mahasiswi Fakultas Teknobiologi jurusan Biologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Untuk lebih tahu, mari kita bahas yuk. Nah, perubahan iklim itu dapat disebabkan oleh efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu terdiri dari karbon dioksida, metana, dinitroksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorida. Nah, apa ya dampak-dampak dari gas-gas ini dengan perubahan iklim? Mari kita simak selanjutnya. Nah, efek dari perubahan iklim itu dapat menyebabkan peningkatan suhu udara. Nah, dari gambar kita lihat kan, tanaman yang sebelumnya dia tumbuh subur dengan suhu yang optimal, jika suhu udara meningkat, tumbuhan itu dapat mengering dan daunnya itu tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Menurut Supriyadi 2012, dampak perubahan iklim dalam peningkatan suhu udara, suhu yang berada di atas suhu normal yaitu 24-28 derajat Celcius dapat menyebabkan stomata menutup, respirasi tinggi, dan laju fotosintesis rendah. Makanya daun-daunnya itu jadi mengering, gugur, dan tumbuhan itu tidak dapat hidup lagi karena dia tuh tidak memperoleh air dan udara yang terlalu tinggi. Yang selanjutnya itu dapat menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Dari gambar kita lihat kan kayak gunung es di kutub utara itu kan lama-lama dia tuh mencair. Nah, menurut Supriyadi 2012, kenaikan permukaan air laut, dampak yang ditimbulkan yaitu naiknya permukaan air laut dengan akibat berkurangnya lahan pertanian di pesisir pantai seperti di pesisir Jawa, Bali, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan. Kerusakan infrastruktur pertanian dan peningkatan salinitas yang merusak tanaman. Secara global, mencairnya es di kutub utara menyebabkan air laut meningkat. Meningkatnya air laut ini dapat menyebabkan daratan tenggelam. Dampak perubahan iklim selanjutnya yaitu perubahan pola hujan. Dari kita lihat di gambar, hujan yang seharusnya pola hujan yang normal di berbagai negara kan beda-beda. Nah, jika curah hujannya tinggi itu dapat menyebabkan banjir. Menurut Supriyadi 2012, perubahan iklim mengakibatkan pola hujan berubah. Perubahan menyebabkan berbagai macam dampak, baik secara produksi pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi, dan gangguan pada spesies hewan atau tumbuhan. Nah, curah hujan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan banjir. Kalau terjadi banjir kan kita semua rugi, makhluk hidup rugi, lingkungan juga rusak. Nah, setelah tahu apa aja dampak dari perubahan iklim, upaya apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, berdasarkan jurnal dari Supriyadi 2012, upaya yang kita lakukan itu dapat menanam tanaman karet. Selain dia mampu mengikat CO2 yang ada di atmosfer, ternyata bijinya ini tuh dapat kita manfaatkan sebagai bahan bakar. Contoh bahan bakarnya itu solar. Nah, menurut Supriyadi 2012, tanaman karet dalam mitigasi perubahan iklim dapat mengurangi emisi gas CO2 di udara melalui penambatan CO2 oleh tajuk tanaman dan pemanfaatan biodiesel minyak biji karet untuk campuran minyak solar dengan emisi gas buang yang lebih rendah daripada minyak solar bumi. Nah, ternyata sangat bermanfaat kan? Yuk kita bahas lebih lanjut. Apa aja manfaat dari tanaman karet ini? Nah, untuk membahas lebih lanjut, apa sih peran tanaman karet itu dalam mengatasi perubahan iklim? Aku akan jelasin ya. Menurut Supriyadi 2012,
Peran tanaman karet dalam mengatasi perubahan iklim itu ada dua. Yang pertama penyerapan CO2 dan pemanfaatan biji karet. Nah, gas CO2 di atmosfer dihambat oleh tanaman karet melalui proses fotosintesis. Dengan menggunakan energi cahaya, CO2 diubah menjadi karbon organik dalam bentuk biomasa atau jumlah bahan organik hidup yang dinyatakan dalam bobot kering daun, bunga, buah, cabang, ranting, batang, akar, dan pohon per satuan luas. Nah, tadi kan salah satu penyebab efek rumah kaca itu kan ada gas CO2 ya. Jadi tanaman karet itu dia tuh dapat menyerap gas CO2 yang di atmosfer itu, sehingga gas CO2 yang akan ke atmosfer itu jadi itu berkurang gitu, nggak sebanyak, dan efek yang ditimbulkan tuh nggak bakal menyebabkan lebih banyak efek rumah kacanya. Nah, yang kedua itu peran tanaman karet itu pemanfaatan biji karet. Penggunaan bahan bakar atau BBM itu kan terbuat dari bahan fosil nih. Secara terus menerus kalau kita gunakan kan akan menimbulkan berbagai masalah. Nah, jadi berdasarkan penelitian, biji dari tanaman karet itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar begitu. Jadi dapat mengikat karbon dioksida dan juga dapat dimanfaatkan bijinya menjadi bahan bakar, dan hasil pengolahan bahan bakar itu asap polutannya itu nggak seberbahaya dan tidak seburuk dari asap kendaraan menggunakan bahan bakar. Jurnal ini tuh sangat menarik sih. Jadi kalau teman-teman ingin tahu dan ingin membaca lebih lanjut, bisa baca jurnalnya Supriyadi H 2012 Peran Tanaman Karet dalam Mitigasi Perubahan Iklim. Terima kasih.